Sebelum kita ke cerita filmnya, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan sang tokoh utama, yaitu Naru. Ia seorang pejuang wanita yang terampil, dan saudara laki-lakinya, Tabi. Ia adalah pemburu terhebat di sukunya, dan Sari adalah anjing dari Naru. Di sebuah tempat yang indah, terlihat Naru tengah terbangun karena tersepak seseorang. Ternyata sudah pagi. Pagi itu Naru sedang mencari umbi-umbian untuk makan siang. Mungkin karena bosan, maka ia mencoba berlatih melempar kampak. Ia tampak sangat mahir menggunakan kampaknya. Naru terhenti karena mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah rusa ekor putih. Ia berencana untuk memburu rusa itu. Sambil mengendap-endap, Naru mencoba menyergap si rusa. Tiba-tiba, ada suara gemuruh yang kencang, membuat si rusa lari ketakutan. Naru berlari mengejar rusa. Sangat disayangkan, rusa itu berhasil kabur. Tapi Sari malah terkena perangkap. Segera Naru lepaskan, dan diberikannya obat. Naru merasa heran mengapa ada yang memasang perangkap di sana. Suara gemuruh itu datang, dan ia melihat awan aneh di langit. Siang itu Naru sedang mencoba memanah elang di udara. Dengan sangat membosankan, Tabi bercerita tentang pengalamannya berburu kepada Naru. Sambil bercerita, ternyata Tabi dengan sangat cepat berhasil memanah elang itu duluan. Naru yang agak kesal malah bercerita tentang ia melihat sebuah tanda di langit, bahwa ia merasa siap untuk melakukan perburuan pertamanya. Di lain hari, setelah Naru mencari tumbuhan obat-obatan, ia kembali ke perkampungannya. Ternyata sedang terjadi keributan. Salah seorang dari sukunya yang bernama Puhi telah dibawa oleh seekor singa. Perburuan pun akhirnya dimulai, yang dipimpin oleh Tabi. Di sana, Naru pun ikut mencari. Tapi, beberapa anggota Tabi ada yang keberatan jika Naru ikut. Tapi pun memperbolehkan Naru ikut karena ia pintar melacak dan mengobati. Sekian lama mereka melakukan perjalanan, akhirnya mereka menemukan petunjuk. Puhi pun ditemukan dalam keadaan luka parah. Buru-buru Naru mengobatinya. Ia diminumkan obat yang membuat Puhi menggigil kedinginan. Malam harinya, Tabi melanjutkan perburuan. Naru memaksa ikut karena ia yakin bahwa yang diburunya itu bukan hanya singa saja. Namun Tabi menolak dan mengatakan agar Naru merawat Puhi di camp. Ketika di camp, Naru melihat beberapa jejak dan ular yang sudah dikuliti. Naru menyangka ini adalah jejak dari beruang. Maka dari itu, Naru pergi ke tempat Tabi untuk memperingatkannya. Naru mengejar rombongan Tabi dan memberitahukan apa yang ia lihat. Ternyata mereka sudah sampai di sarang para singa itu. Akhirnya mereka membuat rencana untuk memburu para singa tersebut, yaitu dengan memancing para singa dan mengarahkannya pada Naru. Lalu Tabi yang akan menghabisinya. Naru bersiap dengan temannya di atas pohon. Ketika temannya sedang bercerita, ternyata ia diterkam oleh singa itu. Dengan cekatan Naru memegang senjatanya. Walaupun mereka menyebutnya singa, tapi ternyata sepertinya itu macan kumbang yang naik ke atas pohon. Pada saat bersamaan, di kejauhan Naru melihat cahaya aneh. Singa itu pun melompat. Naru terjatuh, tapi masih sempat menghujamkan tombaknya. Saat tersadar, ternyata Naru sudah berada di perkampungan. Dan di luar terjadi kegaduhan. Tabi datang membawa seekor singa. Para penduduk pun bersorak-sorai dengan kedatangannya.
Tabi datang menemui Naru dengan rasa bangga. Namun dirasa kurang, Naru merasakan ada sesuatu yang lain di sana. Naru mengatakan ingin kembali ke sana. Tabi pun melarangnya. Pagi-pagi sekali, Naru sudah pergi bersama Sari ke hutan. Ia pun melihat jejak yang sangat besar. Maka ia bergegas melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, Naru tak lupa berlatih melempar kampak. Agar lebih efektif, ia memiliki ide untuk menambahkan tali di kampaknya. Setelah sampai di sebuah padang, Naru terkejut karena melihat banteng-banteng yang sudah dikuliti. Dan ia menemukan sebuah benda yang aneh. Naru terus berjalan ke dalam hutan. Ia kehilangan Sari yang jalan duluan. Ternyata ia masuk ke dalam lumpur hisap. Semakin Naru bergerak, tubuhnya akan semakin tenggelam. Naru melempar kampaknya yang sudah diikat dengan tali. Beberapa kali ia terlihat gagal. Tapi saat hampir tenggelam, kampaknya berhasil menyangkut di antara batang pepohonan. Naru pun akhirnya selamat. Dan Sari pun ditemukan kembali. Beberapa saat kemudian, Naru mendengar suara dari seekor beruang yang sedang makan. Karena angin bertiup dari arah Naru, beruang itu pun mencium bau Naru. Tapi beruang itu belum menyadari di mana Naru berada. Lantas Naru berinisiatif menyerang duluan dengan menggunakan busur. Sungguh disayangkan ketika busur ditarik, ternyata talinya copot. Karena suaranya kedengaran, beruang itu jadi mengetahui keberadaan Naru di mana. Di keadaan yang genting, Sari berhasil mengalihkan perhatian beruang itu. Segera Naru membetulkan busurnya. Dirasa siap, Naru segera mengejar beruang itu. Namun beruang itu malah mengejar balik. Naru pun lari ke arah ranting-ranting pohon yang seperti sarang. Dengan beringas, beruang itu mengoyak sarang. Tiba-tiba saja beruang itu berhenti dan mencium bau yang lain. Ternyata itu adalah baunya sang predator. Beruang itu bertarung dengan predator yang menggunakan mode penyamaran. Naru yang baru melihat predator merasa kaget. Pertarungan pun dimenangkan oleh predator. Rasa terancam, Naru pun segera kabur dari sana. Ia berenang dengan mengikuti arus sungai. Akhirnya, Naru pun selamat. Ketika dalam perjalanan, Naru bertemu dengan orang dari desanya yang ternyata mereka sedang mencari Naru. Lalu Naru memberitahukan apa yang ia lihat. Orang dari desanya tak percaya. Naru tak peduli dan ingin mencari si predator. Tapi orang-orang di desanya tak membiarkan ia pergi. Maka terjadilah perkelahian di sana. Dan Naru berhasil dikalahkan. Akhirnya ia pun diikat. Di atas pohon, ternyata si predator sedang memperhatikan. Predator menargetkan salah satu dari mereka. Satu orang berhasil dihabisi. Sementara itu, Naru mencoba membuka ikatannya. Dua orang lainnya berhasil memanah si predator. Tapi tak mempan. Satu persatu, si predator menghabisi orang-orang desa tersebut. Naru kabur ke arah padang ilalang. Ternyata ada salah seorang dari desa di sana. Mereka berdua membuat rencana untuk membunuh si predator. Karena si predator memiliki sensor panas, mereka berdua ketahuan. Naru dan kawannya terus berlari. Kawannya terkejar dan tewas terbunuh. Naru pun berlari lebih cepat. Ternyata ia terkena perangkap.
Si predator pun mendekat, tapi Naru tak dibunuh olehnya. Perangkap itu ternyata milik para pemburu. Naru pun akhirnya dipukul dan ditangkap. Setelah siuman, ternyata ia berada di perkemahan para pemburu. Di sana ada seorang pria yang mengajaknya bicara. Mereka mengatakan sedang memburu si predator. Naru dipaksa untuk membantu mereka. Karena Naru menolak, akhirnya mereka mengeluarkan sandera lain. Ternyata itu adalah Tabi, dan Tabi pun disiksa. Keesokan paginya, mereka berdua diikat di sebuah pohon untuk memancing si predator. Sedangkan para pemburu itu bersembunyi agak jauh. Ternyata yang diserang duluan oleh predator itu adalah para pemburu. Walaupun si predator terkena perangkap, tapi jelas sekali para pemburu bukan tandingan bagi si predator. Dirasa ini adalah kesempatan kabur yang bagus, Naru memiliki ide untuk melepaskan tali yang mengikat mereka dengan menggunakan perangkap. Akhirnya mereka berdua lolos. Mereka berdua memiliki ide masing-masing. Naru mencari Sari dan Tabi mencari kuda-kuda yang lepas dari para pemburu. Di lain tempat, si predator menggunakan alat canggihnya untuk menghancurkan para pemburu. Naru kembali ke perkemahan para pemburu untuk membebaskan Sari. Di sana masih ada para penjaga. Naru bertarung dengan para penjaga yang dimenangkan oleh Naru. Ketika Naru sedang istirahat, salah seorang dari pemburu datang. Ternyata ia yang mengajak bicara Naru saat malam kemarin. Ia terluka parah dan memohon untuk diobati. Sebagai gantinya, ia akan mengajarkan Naru cara menggunakan senjata api. Naru pun memberikan obat kepada orang itu. Itu adalah obat yang sama yang pernah diberikan kepada Puhi. Seketika orang ini pun menggigil kedinginan. Tak berapa lama, ada suara aneh. Benar saja, si predator itu datang. Naru bersembunyi dan orang itu pura-pura mati. Ternyata obat itu membuat sensor panas dari si predator dapat dikelabui. Tapi karena orang itu terinjak oleh predator, ia jadi ketahuan dan langsung dibunuh. Sari datang, si predator bersiap untuk menembak Sari. Ketika hampir ditembak, Tabi dari belakang memukul si predator, membuat helm predator pun jatuh. Naru mencoba senjata yang baru ia pelajari, tapi ternyata gagal. Karena si predator teralihkan perhatiannya, segera Tabi menombak si predator. Pertarungan Tabi melawan predator hampir seimbang. Sampai si predator menggunakan mode penyamaran, dan Tabi pun ditikam oleh si predator. Saat terakhir, Tabi menusuk kaki si predator. Naru pun kabur dari sana. Di tepi sungai, Naru menangisi kematian Tabi. Malamnya ia melihat salah seorang yang menyiksa Tabi sedang minum di sungai. Naru pun memukulnya dari belakang. Setelah siuman, ia kaget. Ternyata kakinya diamputasi. Orang itu berteriak dan ingin membunuh Naru. Tapi ternyata ia adalah umpan untuk si predator. Naru yang sudah memakan obat itu menjadikan ia tak terdeteksi oleh si predator. Alhasil, predator membunuh si orang itu. Karena Naru tak terdeteksi, akhirnya Naru menembak si predator dari belakang.
sampai helmnya terjatuh dan dibawa kabur oleh Naru. Di tepi hutan lain, Naru telah mempersiapkan jebakan dengan menggunakan helm si predator. Kemudian si predator mengikuti jejak yang dibuat oleh Naru. Dengan sangat barbar, Naru melompat dari atas pohon. Ia berhasil melukai si predator. Beberapa momen membuat si predator kehilangan tangannya. Dan dengan bantuan dari Sari, Naru berhasil menjatuhkan predator ke dalam lumpur hidup. Kalau kalian ingat, itu adalah tempat yang sama di mana Naru pernah terjatuh. Namun si predator bangkit lagi dan mengarahkan tembakannya ke arah Naru. Naru ditembak, tapi Naru sudah merencanakannya. Karena alat penarget tembakan ada di helm si predator dan Naru telah menyimpan di tempat yang tepat, yang membuat si predator sendiri yang akhirnya tertembak. Kali ini kemenangan untuk Naru dari suku pemburu. Ia membawa kepala si predator ke perkampungan. Sebagai tanda ia adalah pemburu sejati. Dan film pun tamat.